Sakinah Residence Klaster 5. Proyek perumahan Sakinah Residence terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Wujudkan hunian impian Anda bersama kami, PT Karya Cipta Sakinah. Rumah sehat, spek hebat, harga hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Khalid sebagai Direktur PT Karya Cipta Sakinah, dan selamat malam Mas Giska. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancarai mengenai manajemen di perusahaan PT Karya Cipta Sakinah. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota, saya sendiri Titis Prihatini, dan ada 2 teman saya. Alaya Casarel. Saya Eka Disa Putri. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Nje, dan menceritakan sedikit mengenai PT Karya Cipta Sakinah. Baik, selamat malam Mbak-Mbak dari UNY. Perkenalkan saya Khalid dan rekan saya Giska. Kebetulan kita bagian dari Karya Cipta Sakinah dan kita memiliki domisili yang sama. Saya juga di Jogja, Mbak. Saya juga menempuh di Jogja. Karya Cipta Sakinah itu berdiri di tahun 2018 sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang kontraktor dan properti utamanya. Lokasinya Karya Cipta Sakinah itu berada di Probolinggo, di Jawa Timur. Sejauh ini kita sudah membangun sekitar 148 sampai 170 rumah. Dalam hal ini juga ikut mendukung program pemerintah, yaitu program Sejuta Rumah. Karya Cipta Sakinah itu punya 3 proyek dan berlokasi di satu kabupaten dan kecamatan yang sama. Masing-masing tahun berdirinya berbeda-beda. Pertama itu ada Sakinah Residence, itu berdiri tahun 2018. Kemudian ada Gria Mega. Gria Mega itu berdiri di tahun 2019. Dan Mutiara itu juga berdiri di tahun 2019. Itu sekelumit cerita tentang Karya Cipta Sakinah. Baik, mungkin kami sedikit mengetahui ya Pak tentang PT Karya Cipta Sakinah. Lalu izin bertanya, bagaimana sih Pak proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan PT Karya Cipta Sakinah ini? Proses bisnis yang dijalankan sama Karya Cipta Sakinah sejauh ini memiliki proses bisnis yang baik, yang fleksibel, dengan kunci kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Salah satu dari pihak tersebut adalah perbankan, karena salah satunya itu tadi program Sejuta Rumah dari pemerintah dengan penyaluran KPR FLPP atau yang sekarang disebut rumah subsidi, itu terdapat banyak penyaluran dana dari perbankan. Artinya fasilitas kredit itu sangat mudah bagi masyarakat yang bergaji, yang bergolongan gajinya itu di bawah 8 juta. Dan itu prosesnya sangat mudah sehingga juga memudahkan proses bisnis dari company kita. Jadi gimana Pak perusahaan itu menyusun anggaran untuk menjalankan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh PT Karya Cipta Sakinah ini? Kita mempunyai beberapa teknis anggaran. Salah satunya adalah anggaran tahunan, terus kemudian terpecah lagi menjadi anggaran bulanan, dan ini juga ada cuma biasanya jarang kita gunakan kecuali kalau kita benar-benar darurat. Itu anggaran mingguan. Dari anggaran itu biasanya kita sudah mengestimasi dengan kegiatan operasional kita, kegiatan pemasaran kita, seperti apa dalam 1 bulan, sesuai kondisi, seperti apa juga dalam 1 tahun, dan bagaimana kita mengevaluasi setiap minggu terkait operasional itu tadi. Nah, hal-hal itu yang dijadikan acuan untuk merancang penganggaran perusahaan dari Karya Cipta Sakinah.
Terus apakah ada anggaran yang direncanakan itu dapat terrealisasi dengan baik, Pak? Dalam artian itu tidak ada kekurangan atau sisa anggaran gitu. Hal itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Dalam artian, dalam satu anggaran atau penganggaran perusahaan itu ada namanya biaya lain-lain atau biaya darurat. Jadi sewaktu-waktu semisal nanti mendekati minus, artinya mendekati kekurangan, itu biaya lain-lain akan dialihkan ke operasional yang dibutuhkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah sering kekurangan atau kelebihan, ya sering. Kekurangan atau kelebihan pasti sering. Karena hal-hal itu tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi seminggu ke depan, eh, 1 bulan ke depan, atau tahun ke depan seperti apa. Kita hanya bisa menganalisa. Dasar prediksi kita hanya dari analisa. Tapi sewaktu-waktu nanti di tengah jalan menemui satu hambatan atau menemui satu kendala yang itu menghambat kegiatan operasional, nah itu yang tidak bisa kita sama-sama tahu. Makanya eh, cara dari itu adalah untuk menyiasati itu, mengatasi itu ada dana darurat atau biaya lain-lain itu tadi. Gimana sih Pak perusahaan itu mengukur kinerja mereka, baik melalui data keuangan maupun data non-keuangan? Kita kalau menentukan kinerja karyawan tuh tentu kita kan juga ada target-targetnya. Nah, salah satu menentukan kinerja ya dari target itu. Nah, dari target itu juga kita mempunyai Mbak, KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi itu indeks gimana kita menilai kinerja karyawan kita sendiri. Dari indikator-indikator nanti karyawan bisa dinilai kinerjanya itu gimana. Nah, dari situ kita ketemu kinerja karyawannya itu seperti apa dan gimana dan target-targetnya itu sudah tercapai atau belum. Apalagi kalau di bidang developer perumahan kita nih ada target tahunan kayak kita harus laku berapa rumah gitu. Itu tentunya di bagian marketingnya. Nah, jika mereka mencapai target itu, ya kinerja mereka bagus. Mungkin dari teman saya mau menambahkan pertanyaan. Baik, saya izin bertanya, kira-kira bagaimana perusahaan PT Karya Cipta Sakina ini melakukan pengendalian pada unit bisnisnya? Jadi kita itu ada banyak ya cara melakukan pengendalian itu ada banyak. Salah satunya kita itu bagaimana memproduksi dengan biaya yang efisien. Terus tentang bagaimana tentang harga pokok produksi atau biaya operasional yang sekiranya bisa menjalankan kegiatan operasional dengan efektif. Jadi menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Hal seperti itu salah satu cara pengendalian kita. Terus yang kedua, kita menganalisa bagaimana kira-kira apa 1 minggu ke depan yang harus dilakukan. Semisal nanti ada seperti ini, kira-kira harus seperti apa. Semisal nanti ada kendala A, kita harus pindah plan B. Seperti itu. Itu bagian dari pengendalian bisnis kita. Baik, kemudian apa perencanaan strategik dari PT Karya Cipta Sakinah sebagai bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen? Jadi ada beberapa perencanaan yang dilakukan yang pada poin intinya itu sama dengan apa yang saya jawab tadi. Jadi perencanaan itu adalah misalkan perencanaan biaya, perencanaan produksi, terus kemudian perencanaan operasional dan lain-lain. Itu termasuk perencanaan strategik. Kalau di PT Karya Cipta Sakinah ini, apakah memiliki sistem kompensasi ya, Pak? Kita ada sistem kompensasi, tapi yang lebih sering kita gunakan itu garansinya, bukan kompensasinya. Karena bagi kita salah satu di dalam pemasaran itu salah satu untuk meningkatkan kepuasan konsumen itu adalah meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk. Jadi sewaktu-waktu nanti ada satu keluhan, kita tangani dengan cepat, kita datangi, kita atasi dengan hal seperti itu. Tapi kalau kompensasi itu jarang sekali, Mbak. Kalau di kontraktor kompensasi itu jarang. Adanya diskon mungkin.
Nah, kalau untuk user perumahan kan tadi yang udah dijelaskan sama Mas Holid. Kalau untuk karyawannya sendiri kita memiliki kompensasi jelas ada. Yang pertama itu ada kompensasi berupa bonus. Biasanya itu untuk anak marketing jika mereka mendapatkan user atau apa itu mereka mendapatkan bonus atau fee lah. Ini namanya fee marketing. Nah, terus ada kompensasi upah lembur juga ada di kita. Terus tentunya dari tadi yang saya udah jelaskan tentang KPI. Nah, di KPI itu kan nanti kita nilai ini 6 bulan sekali. Nah, dalam 6 bulan sekali itu KPI muncul poin. Jika poinnya itu mendapatkan poin yang maksimal atau tinggi, karyawan tuh berhak mendapatkan apa ya, bonus kompensasi dari kinerjanya mereka itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin itu saja cukup pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari rekan saya, Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Titis dan Alaya. Baik, Pak, di sini saya izin menambahkan 3 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana sih mekanisme pengukuran dan pengendalian aset dalam pengukuran kinerja pada PT Cipta Karya Sakinah? Jadi untuk melakukan eh, efektivitas biaya dan lain-lain kita harus tahu dulu produksinya butuhnya apa, arahnya kemana, speknya apa, warnanya apa, seberapa besar biaya yang digunakan, dan seberapa banyak permintaannya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Pendekatan dengan analisa seperti itu. Ketika nanti misalkan itu sudah berjalan, sudah melakukan produksi, kita perlu berdalam lagi, produksinya seperti apa, habisnya bahannya berapa, HPP-nya berapa, BEP-nya berapa, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana sih perusahaan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan perputaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanannya, kayak misal stoknya atau apanya gitu, Pak. Jadi, kolaborasi kita itu ada beberapa pihak dari segi keuangan dan segi material. Bagaimana cara menjaga itu? Kita berkolaborasi dengan pendekatannya orang-orang, karena di sini berbeda ya, artinya profesionalitas kerja, loyalitas kerja, dan lain-lain, karena memang daerah timur dengan beberapa kota di daerah barat itu nggak sama. Bahkan di setiap kota pun ya berbeda. Begitupun antara Jogja dengan Solo, Solo dengan Surabaya, Surabaya dengan Jakarta itu juga nggak sama. Nah, kita itu biasanya melakukan indensasi atau pemesanan atau order itu biasanya H-7 sebelum barang itu habis. Kalau itu yang ditanyakan pengadaan barang. Yang kedua, seandainya misalkan hal itu yang dimaksud adalah perbankan, kita itu biasanya memberi informasi 10 hingga 14 hari bahwa kita akan ada 1 berkas, 2 berkas, 3 berkas untuk direalisasikan di KPR FLPP. Seperti itu. Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan departemen lain, misal kayak pengadaan dan logistik, untuk memastikan pengelolaan inventaris yang lancar, gitu. Itu. Jadi kita itu mengelolanya begini. Jadi sewaktu-waktu nanti, jadi kita itu sebenarnya sudah pembebasannya sudah lama, Mbak. Biasanya kita itu untuk membebaskan, misalkan lah katakanlah ini tanah ya, kita membuka cabang baru misalkan ya, atau branch baru. Nah, kita itu melakukan pembebasan lahan itu 2 tahun atau 3 tahun sebelum itu ada, sebelum itu dibangun. Artinya apa? Dalam itu kita kan kalau misalkan di lahan dan lain-lain itu kan tidak semudah itu. Artinya masih ada perizinan, masih ada DPM BTSP, penanaman modal, persetujuan bangunan gedung dan lain-lain. Biasanya kita itu 3 tahun untuk mengajukan itu. Jadi dalam 3 tahun itu kita sudah melakukan pembahasan secara global dari daerah A, daerah B, daerah C, daerah D gitu. Kita jadikan satu semua. Baru nanti prosesnya yang berbeda. Jadi 2 tahun kemudian daerah A dibangun, 3 tahun kemudian daerah D dibangun. Terus begitu. Perusahaan PT ini tuh gimana sih cara mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaannya? Menggunakan biaya efisien, yang efisien dan efektif, kita perlu melakukan analisa. Terima kasih Bapak Khalid dan Mas Giska sudah menyempatkan waktu untuk Zoom di sharing session mengenai manajemen dari PT Karya Cipta Sakinah ini. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.